Megawati adalah anak Soekarno yang punya andil menghidupkan spirit bapaknya melalui Jokowi, lalu mematikannya kembali spirit itu hanya karena keangkuhan egonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali di channel Ujang Halu. Semenjak Bapak Jokowi hengkang dari Partai Merah karena sudah tidak dikehendaki lagi keberadaannya oleh partai ini, ketum maupun kader-kadernya selalu menarasikan kata-kata yang terkesan merendahkan Bapak Jokowi. Jokowi itu loh, kalau tanpa PDIP kasihan dah. Jokowi itu loh, tidak ada apa-apanya setelah selesai jabatan sebagai presiden. Jokowi itu loh, tanpa partai coklat tidak ada apa-apanya. Nah, kali ini kita akan menyimak sebuah video dari sosok yang saya sendiri tidak tahu siapa beliau, namun isi penjelasannya akan membuat hati dan pikiran kita terbuka akan sebuah fenomena yang tidak kita sadari namun sudah terjadi. Semoga video ini juga menambah wawasan kita semua ya. Mari kita simak. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa. Bung Karno sudah meninggalkan PDIP. Kita telah sama-sama melihat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perjalanannya yang panjang mampu mempertahankan eksistensinya di jagat perpolitikan Indonesia. Kita juga pasti sama-sama tahu bahwa sebuah partai politik rentan untuk jatuh karena orientasi partai politik adalah membangun kesepakatan secara politis melalui kesamaan visi, misi, dan perjuangan. Konflik kepentingan adalah makanan sehari-hari yang harus mampu diatasi dan diselesaikan. Dan khusus bagi PDI Perjuangan, senjata yang selama ini terbukti ampuh untuk mengatasi setiap konflik itu adalah kemampuan Megawati sebagai anak biologi Soekarno, tokoh penting di negeri ini, untuk menggunakan nama besar bapaknya sebagai pendulum yang mampu menghipnotis dan menenangkan semua kadernya. Entah para kader itu begitu hormat pada Pak Karno atau mereka cuma takut kualat. Kepatuhan ini tampak jelas dengan kedudukan Megawati sebagai ketua umum yang nyaris tidak mungkin tergantikan. Setidaknya itu yang tampak. Meskipun kalau mau ditelaah lebih dalam lagi, barangkali justru Megawati itu memang sengaja diposisikan sedemikian rupa oleh tokoh-tokoh senior PDIP yang memang perlu melindungi manuver-manuver mereka dengan sebuah figur yang sakral dan sulit dibantah. Dan diam-diam sebenarnya merekalah para mastermind yang mengendalikan partai, atau setidak-tidaknya di bawah tanah mengendalikan partai. Megawati memang tepat menduduki posisi simbol karena dia adalah anak biologi Soekarno. Lebih dari itu ya tidak ada. Hal ini dibuktikan dari elektabilitasnya ketika maju mencalonkan diri sebagai presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres pertama tahun 2004, setelah sempat menjabat sebagai presiden karena Presiden Abdurrahman Wahid dilengsarkan di tengah jalan. Pada Pilpres pertama sepanjang sejarah pemilihan kepala negara di Indonesia itu, Mega tidak terpilih. Rakyat lebih memberikan kepercayaannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono dari militer ketimbang Megawati yang jelas-jelas anak Presiden Soekarno itu. Padahal kala itu MK juga sudah berbaik hati dengan menurunkan syarat status akademis calon presiden dari sarjana ke level lulusan SMA buat memberi jalan bagi Megawati. Tapi nyatanya Megawati juga tidak bisa menang Pilpres. Tapi meski tidak terpilih jadi presiden, Megawati punya banyak waktu untuk membesarkan partainya. Pasca Soeharto, memang PDIP yang adalah pecahan dari Partai Demokrasi Indonesia itu mendapat ruang dan keleluasaan untuk tumbuh dan berkembang.
Hingga pada suatu ketika, tanpa disadari bahkan oleh Megawati sendiri, PDIP menghidupkan kembali figur Soekarno, figur seorang marhainis pembela rakyat, dengan dicalonkannya Joko Widodo, petarung dan pekerja keras dari Surakarta, sebagai calon presiden. Kemunculan Joko Widodo yang kemudian akrab dipanggil Jokowi ini awalnya mengundang keraguan-keraguan bahkan dalam diri Megawati sendiri. Tidak sedikit orang yang mencibir dan merendahkan Jokowi yang secara performance dianggap tidak metropolis dan deso. Tapi memang bukan seorang marhainis sejati kalau penampilannya keren dan dandy. Seorang marhainis memang seharusnya merepresentasikan figur yang merakyat dan humanis. Harus diingat, masa-masa muda Soekarno dulu juga kecil dan gak meyakinkan. Tapi apa artilah sebuah penampilan tanpa prestasi dan kemampuan yang tinggi? Maka seiring berjalannya waktu, Jokowi membuktikan kerja keras dan perjuangannya, dan figur Soekarno benar-benar hidup kembali dalam dirinya. Bahkan kalau menurut saya pribadi, Jokowi telah melampaui Soekarno, dan ini memang sudah selayaknya. Penerus pasti harus lebih hebat dari pendahulunya. Kalau cuma sama atau bahkan kurang, ya terus di mana lebihnya? Prestasi dan kebesaran Jokowi tentu saja ikut menyumbang kebesaran dan kredibilitas partai yang mendukungnya. Selain juga memberi porsi yang lebih besar bagi kader partai untuk ikut bergabung di Istana Negara, menjadi menteri dan jabatan strategis lainnya. Dan sudah pasti Megawati sang ketua umum dan simbol kebesaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ikut menikmati semua itu. Tentu saja dengan caranya yang khas, memamerkan perannya sebagai pengusung Jokowi. Pak Jokowi itu ya gitu loh, kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Tapi ada satu hal yang barangkali dilupakan oleh Megawati dan sebagian besar petinggi PDIP. Marhainis sejati adalah orang yang berjiwa merdeka. Marhainis tidak akan tunduk oleh kekuasaan yang menindasnya. Marhainis hanya tunduk kepada rakyat. Apapun yang harus dilakukan untuk rakyat harus dijalani, meski untuk itu harus menentang tekanan partainya sendiri. Ya, saya sangat yakin jiwa itu juga adalah jiwa yang dimiliki Soekarno, yang dengan lantang berani menyatakan kemerdekaan Indonesia meski belum sepenuhnya kita terbebas dari pihak asing yang menguasai kita. Kalau Soekarno memproklamasikan kedaulatan Indonesia, maka Jokowi memproklamasikan kedaulatan pemimpin dari campur tangan dan tekanan partainya. Presiden sudah seharusnya bukan menjadi petugas partai, tapi pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Meski tidak eksplisit, tapi Megawati dan PDIP mengusir Jokowi dan menganggapnya sebagai pengkhianat. Jokowi pergi meninggalkan partai tanpa sekalipun menyatakan pengunduran dirinya. Jokowi pergi karena tidak lagi dikehendaki. Jokowi pergi meninggalkan PDI Perjuangan. Pemimpin yang merepresentasikan sosok Soekarno itu pergi meninggalkan partai yang selama ini sangat mengagung-agungkan nama besar sang proklamator itu. Megawati adalah anak Soekarno yang punya andil menghidupkan spirit bapaknya melalui Jokowi, lalu mematikannya kembali spirit itu hanya karena keangkuhan egonya. Dua figur marhainis itu telah membuktikan keteguhan sikapnya sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang tetap berpihak pada rakyatnya. Soekarno disingkirkan oleh Orde Baru dan Jokowi disingkirkan oleh Orde Lama yang seharusnya mendukung dan membesarkan orang-orang seperti dirinya. Bung Karno telah pergi meninggalkan partai yang bertahun-tahun mengagungkan namanya. Tapi setidaknya di atas sana dia bisa berbangga
Seorang penerus terbaiknya telah mampu mewujudkan sebagian mimpi dan cita-cita yang bahkan tidak sanggup diwujudkan oleh anaknya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Wow, luar biasa teman-teman, saya merinding sekali mendengarnya. Ini penjelasan yang begitu mendetail ya, menguak fenomena yang tidak kita sadari tetapi sudah terjadi. Jadi menurut Bapak ini Jokowi adalah sosok representasi dari Bung Karno. Jiwa Bung Karno ada pada diri Pak Jokowi, bukan pada Partai Merah. Bung Karno punya jiwa marhainis yang menentang penindasan dari penguasa dan lebih mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Kalau dulu Bung Karno berusaha memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia meskipun masih dalam bayang-bayang ataupun tekanan para penjajah ya. Sedangkan Pak Jokowi berjuang untuk terlepas dari tekanan dan kekuasaan Partai Merah yang selama ini membelenggunya. Seperti yang kita tahu saat Pak Jokowi masih berada dalam circle Partai Merah ini, banyak netizen menyebut Jokowi boneka Megawati, Jokowi petugas partai, Jokowi jongos PDIP. Karena seperti yang sudah kita tahu bahwa di partai ini semua kader-kadernya harus manut dan nurut sama ketumnya. Nah, oleh karena itu Jokowi tidak mau lagi disetir ya, tidak mau lagi dikendalikan tuh. Beliau memberanikan diri untuk mengambil langkah untuk keluar dari circle PDIP meskipun bukan Pak Jokowi yang keluar ya, tetapi memang Partai Merah inilah yang sudah tidak menganggap Pak Jokowi gitu kan. Dan akhirnya Pak Jokowi lebih mengutamakan kesejahteraan rakyatnya meskipun langkahnya ini dianggap pengkhianatan. Jadi menurut Bapak ini arogansi dan keangkuhan Partai Merah ini bukanlah cerminan jiwa Bung Karno ya. Luar biasa sekali. Nah teman-teman juga apabila menyimak dari awal sampai akhir silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Semoga video ini menambah wawasan kita semua ya. Sehat selalu, lancar rezeki. Ujang Halu ucapan terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di next video.